Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Video Ainian Family. Di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang seperti yang video di depan ya, yang sebelum saya bicara ini. Anak saya nangis, tendang-tendang bantal, kemudian dia nangis susah berhenti, teriak-teriak, kadang juga beberapa kali mukul. Nah, itu adalah salah satu keadaan di mana anak disebut tantrum. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya, apa sih pengertian tantrum? Jadi tantrum itu adalah sebuah kondisi psikologi anak di mana anak itu merasakan emosi yang meledak-ledak, yang susah dikendalikan, di mana dia harus biasanya ditandai dengan anak berteriak, menangis, menendang-nendang, memukul, kadang ada sampai yang guling-guling di kasur, di lantai. Pokoknya dia dalam keadaan marah, emosi, menangis, kecewa gitu ya. Jadi kayak rasa emosi yang negatif itu yang dia rasakan dan itu sulit dikendalikan. Nah, berdasarkan banyak artikel yang saya baca, entah dari Halo Dokter, Halo Dok, pokoknya banyak artikel yang saya baca, termasuk dari jurnal penelitian juga menyebutkan bahwa anak tantrum itu dimulai dari usia 18 bulan sampai pada puncaknya adalah di usia 2 tahun. Mungkin setelah 2 tahun juga masih akan mengalami tantrum, tapi anak sudah lebih pandai mengontrol emosinya, lebih pandai mengendalikan diri dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu merepotkan dibanding usia anak ketika masih 2 tahun. Nah, anak saya kan sekarang usianya 2 tahun nih, 2 tahun lebih 2 bulan. Dan dia lagi ada di fase dimana banyak keinginan yang kadang berbeda dengan keinginan orang tuanya, berbeda dengan kebiasaan pada umumnya gitu ya, dan sehingga dia memiliki keinginan sendiri yang ketika ditahan, yang ketika dia ditolak, dia akan mengalami seperti dia kayak kecewa, dia marah, dia emosi, sehingga dikeluarkan dalam bentuk menangis, merang-rang, berteriak, bla bla bla, yang disebut dengan tantrum. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips gimana sih mengatasi anak yang tantrum, apalagi kalau tantrumnya di muka umum, apalagi kalau tantrumnya ada kalau misalnya kita serumah sama mertua gitu ya. Kadang-kadang anak kalau nangis lama dibiarin, kita nih yang kena tegur, ih anak nangis lama kok dibiarin, sini sama mbah gitu ya, dibeliin es krim, diajak naik motor, bla bla bla. Nah, padahal kita sebagai orang tua harus punya bekal untuk mengatasi anak yang sedang tantrum ini. Gimana caranya? Ini ya, saya akan berbagi pengalaman saya selama ini mengatasi anak yang tantrum. Yang pertama adalah kendalikan emosi orang tua terlebih dahulu. Jadi, ketika anak marah, ketika anak itu tidak sesuai dengan kemauan kita, misalnya, nak jangan makan permen, dia marah, dia maunya permen, dia berusaha sekuat tenaga untuk gimana caranya dapat permen. Misalnya dia dengan awalnya masih merengek, kemudian negosiasi, kemudian pada akhirnya dia menangis dan memaksa kita. Bahkan ada yang mungkin anaknya sampai memukul, sampai gulung-gulung di kasur, di lantai, atau nggak gitu dia pokoknya melakukan kegiatan yang orang tuh lihatnya sampai gitu. Nah kayak gitu tuh kita harus, yang pertama nih yang harus kita lakukan adalah mengendalikan emosi kita terlebih dahulu. Caranya gimana? Kalau saya nih pernah, misalnya anak saya waktu itu nonton TV, remote-nya diambil, dimatikan, dia marah. Ya saya gimana, saya juga sebenarnya pengen marah juga, karena kan menghadapi anak yang tantrum itu kita juga ikut emosi ya, apalagi tangisannya nggak berhenti-berhenti. Caranya adalah menenangkan diri dulu, kita kendalikan emosi kita sendiri. Caranya adalah kalau misalnya 1 kali tarikan nafas dalam belum bisa menenangkan emosi kita, ambil nafas lagi, baru bicara sama anak. Kalau misalnya udah ambil nafas beberapa kali kok masih meledak-ledak, ya udah pergi aja dulu, jangan menghilang. Maksudnya jangan ngelihat anak dulu, misalnya masuk ke kamar dulu kayak, atau cuci muka dulu kayak, baru kemudian kita redam. Setelah emosi kita sudah stabil, kita baru menghadapi anak gitu ya. Karena kalau misalnya anak emosi, kitanya emosi, kemudian kita bertemu, wah jadinya marah, anak juga makin marah, dan pada akhirnya bisa jadi nanti akan menyebabkan kejadian yang tidak menyenangkan. Misalnya kita mencubit, bla 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 gitu. Jadi kunci yang pertama adalah kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Tarik nafas dulu, kemudian tanamkan di mindset kita bahwa anak kita sedang kesulitan menghadapi ledakan emosinya. Anak kita sedang kecewa, dia sedang marah karena keinginannya tidak dituruti. Otomatis kita harus memfasilitasi emosi anak tersebut. Jangan sampai anak marah, kita ikut marah. Wah,
anak nanti jadi malah makin makin tidak terkendali gitu. Yang kedua, selain kita sudah mengendalikan emosi diri kita sendiri, yang kedua adalah jauhkan benda berbahaya ketika anak sedang tantrum. Nih misalnya nih, anaknya lagi marah, nangis, dia pukul-pukul. Nah, jauhkan benda-benda yang sekiranya bisa melukai anak. Misalnya nih ada pisau, ya singkirkan dulu. Ada benda dari beling, singkirkan dulu. Jauhkan dulu dari kabel atau alat listrik atau apapun yang sekiranya bisa membahayakan anak. Karena kan ketika anak itu marah, emosinya meletup-letup gitu ya, dia kadang tidak sadar akan bahaya yang ada di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu kita harus menghindarkan anak dari bahaya-bahaya tersebut agar tidak sampai tidak sampai ada kejadian yang tidak diinginkan begitu. Terus kemudian yang ketiga, bawa anak ke tempat yang tenang. Nih kalau misalnya tantrumnya ada di mall, ada di pasar, anak minta mainan kita nggak ngasih, terus dia nangis kejar-kejar tuh, sepasar ikut lihat, anaknya nangis udah biarin, itu kenapa, ibunya jahat banget gak beliin mainan, itu aja nggak dikasih misalnya, bla bla bla. Orang itu pasti akan menilai kita negatif ketika kita melihat anak nangis sebegitunya ya. Jadi yang ketiga tipsnya adalah bawa anak ke tempat tenang dulu. Jadi ajak misalnya nih kalau kita di pasar gitu ya, rame di mall, ajak anak misalnya ke daerah musola yang lebih sedikit orangnya, lebih sepi, sehingga dengan begitu anak akan tidak dapat persepsi negatif dari orang lain, kita juga nggak malu, bla 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 dan sebagainya. Setidaknya bawa anak ke tempat yang lebih tenang biar dia tidak semakin banyak yang mengintervensi begitu. Tips yang keempat, biarkan anak menangis terlebih dahulu sampai dia puas. Kadang nih kita kalau sebagai orang tua lihat anak nangis, kita buru-buru untuk menghentikan gitu kan, kayak aduh anak nangis nih, ayo nih lihat HP aja biar gak nangis, ayo jalan-jalan bla bla bla. Padahal anak itu perlu tahu apa yang dia rasakan. Misalnya dia marah, dia kecewa, dia harus mengeluarkan emosi, dia harus mengeluarkan kekecewaannya, dia harus melampiaskan kemarahannya. Nah, anak harus sadar bahwa ketidaknyamanan itu harus dia rasakan, baik ketika dia masih kecil atau bahkan sampai ketika anak menginjak remaja, dewasa dan seterusnya ya, karena emosi itu akan selalu ada gitu di dalam kehidupan anak. Jadi biarkan anak merasakan apa yang dia tidak nyaman gitu dalam dirinya, sehingga ketika dia sudah puas, dia sudah tenang, beri pelukan, kemudian bilang, adik tadi maunya apa sih kok nangis, adik tadi marah. Validasi perasaan anak itu yang kelima. Yang kelima adalah validasi perasaan anak. Bilang, adik marah ya, tadi gak boleh makan permen, adik sedih ya, tadi remote-nya diambil sama ibu, adik ini ya kesel ya, kecewa ya karena gak dibeliin mainan, kayak gitu. Jadi validasi perasaan anak dulu biar dia tahu emosi yang dia rasakan tuh sebenarnya apa. Misalnya dia kecewa, dia marah, dia sedih, dia nangis, biar dia tahu dulu apa yang dia rasakan begitu. Dengan begitu kita sudah berupaya untuk menghargai apa yang dirasakan oleh anak begitu. Nih, terus yang keenam adalah nih misalnya kita sudah kasih ruang dia untuk sendiri, dia memikirkan ketidaknyamanan yang ada dalam tubuhnya. Tips yang keenam adalah alihkan perhatian anak nih, misalnya kita ajak dia jalan-jalan, ajak misalnya anaknya lagi seneng pengen beli mainan gitu ya di mall, yaudah kita gendong dia, ajak ke tempat dimana dia lebih suka dan lupa terhadap yang dia inginkan. Misalnya kita ajak dia lihat buku misalnya atau apa. Dengan begitu anak lebih mudah untuk melupakan apa yang membuat dia kecewa begitu. Terus kemudian yang ketujuh ya, setelah kita mengalihkan perhatian anak, beri penjelasan ke anak bahwa yang ketujuh adalah beri penjelasan ke anak bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak baik begitu ya. Jadi kayak, adik kalau mau sesuatu bilang yang baik-baik, bicara sama ibu yang baik-baik, kita diskusi dulu. Tadi kan kalau mau ke mall nggak boleh bla 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 bla. Jadi kayak di awal kita bikin perjanjian dulu. Nah, nanti kalau dia sudah mulai tantrum di mall, dia sudah tenang, baru kita recall kembali perjanjian yang tadi di awal, biar dia sadar bahwa yang dia lakukan itu kurang baik. Dan kita harus menjelaskan ke anak bahwa cara meminta yang baik adalah bukan dengan tantrum, bukan dengan teriak-teriak, gulung-gulung dan nangis teriak-teriak begitu.
Tips yang selanjutnya yang ke-8 adalah beri punishment. Yang ke-8 adalah beri anak punishment dan juga reward ketika dia sudah melakukan tantrum atau dia bisa mengendalikan emosinya pada saat ingin meminta sesuatu begitu ya. Punishmentnya nih ya jangan yang berupa menyakiti fisik atau enggak gitu yang membuat dia jadi down gitu ya. Misalnya kayak karena adik tadi tantrum di mall, maka punishmentnya adalah tidak boleh nonton TV hari ini misalnya gitu ya. Terus kemudian beri juga reward ketika dia bisa diajak bekerja sama untuk tidak marah-marah, tidak teriak-teriak, bla 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 dan lain sebagainya. Dengan begitu anak jadi tahu konsekuensinya atas perbuatan apa yang telah dia lakukan, begitu ya. Itu tadi 8 tips dari saya ketika mengatasi anak yang sedang tantrum. Meskipun berat rasanya ya hati ini untuk sabar gitu ya, tapi ya kita coba saja, kita berusaha terus. Karena ketika anak tantrum yang harus ditanamkan di mindset kita adalah dia sedang mengalami kekecewaan, kemarahan, sedih begitu ya. Sehingga kita harus bisa memfasilitasi emosi anak agar dia tidak semakin menjadi-jadi begitu. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.